Halo semuanya, selamat datang di channel Putar Balik Film. Dengan saya, Bang Dev yang akan menemani waktu santaimu sebelum tidur atau kembali ke hiruk-pikuknya dunia kerja. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Miracle in Cell No. 7. Film ini menceritakan seorang pria sekaligus ayah yang memiliki keterbelakangan mental, namun harus dihukum atas kejahatan yang tidak pernah dilakukannya. Film aslinya berasal dari Korea Selatan dengan judul yang sama, rilis pada tahun 2013, kemudian di-remake versi Indonesia dan rilis tahun 2022. Tak perlu berlama-lama, silahkan sandaran, luruskan kaki, dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan perempuan bernama Kartika, seorang pengacara muda yang baru saja menemui ayahnya untuk mengambil berkas perkara milik salah seorang narapidana bernama Dodo Rozak. Kartika saat itu sedang berjuang mendapatkan keadilan untuk ayah kandungnya. Hendro Sanusi, kepala sipir yang dia panggil ayah tadi, merupakan ayah angkatnya. Sedangkan Dodo Rozak adalah ayah kandungnya yang dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati atas kasus pembunuhan dan pelecehan. Hari itu, Kartika menemui seorang paranormal bernama Zaki. Seperti seorang paranormal pada umumnya, Zaki mencoba menebak maksud kedatangan Kartika. Sulit sekali mendapatkan pekerjaan. Enggak juga, Master. Pasti karena kamu sulit mendapatkan jodoh. Terus ngapain kamu datang sini? Saya mau Master Zaki ngeliat ini. Tapi semua tebakannya salah. Hingga Kartika kemudian menunjukkan sebuah foto lama. Seketika itu juga, Zaki menyadari kalau Kartika adalah seorang anak kecil yang sangat dia kenal. Zaki kemudian mengajak Kartika menemui teman-temannya yang juga ada dalam foto, yaitu Japra dan Yunus. Mereka semua sangat senang bisa melihat Kartika yang sudah tumbuh dewasa. Kartika! Ingat kata Bang Japra, bukan muhrim. Muhrim. Om Bewok. Hari itu juga, Kartika akan melakukan sidang untuk kasus pembunuhan dan pelecehan seorang anak perempuan bernama Melati Wibisono. Kartika mengajak Zaki, Japra, dan Yunus untuk pergi ke pengadilan bersamanya. Ternyata, Kartika telah mengajukan peninjauan kembali atas perkara pidana pembunuhan dan pelecehan seksual yang terjadi 17 tahun yang lalu dengan terdakwa Dodo Rozak, ayah kandungnya. Meskipun ayahnya sudah tiada, Kartika ingin mengungkap fakta yang sebenarnya. Atas dasar apa Anda mengatakan itu? Anda ada di sana. Karena saya saksi hidupnya Pak Hakim. Saya ada di sana. Film flashback ke masa Kartika kecil. Dia hanya tinggal bersama ayahnya yang memiliki keterbelakangan mental. Namun, Kartika sangat sayang pada ayahnya. Begitu juga dengan Dodo sangat menyayangi putrinya. Dodo menjadi orang tua tunggal setelah istrinya meninggal saat melahirkan. Setiap harinya Dodo bekerja sebagai penjual balon keliling untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kartika pun sering membantu berjualan. Suatu hari, Dodo dan Kartika menjual balon di rumah mewah milik seorang politisi bernama Willy Wibisono yang akan mengadakan pesta. Terlihat putri Willy Wibisono yang bernama Melati sedang mencari anjing kesayangannya. Dodo yang berada di depan rumah kemudian melihat anjing itu tertabrak motor. Dodo kemudian membawa anjing itu masuk untuk memberitahu mereka. Namun, keluarga Willy Wibisono justru salah paham mengira Dodo yang membunuh anjing itu. Dodo yang kesulitan menjelaskan pun panik dan hanya mengulang-ulang perkataannya. Untungnya, Kartika paham cara menenangkan ayahnya. Dia ajak ayahnya untuk membeli makanan kesukaan istrinya. Sebagai anak kecil, Kartika sangat pintar dan mengerti kondisi ayahnya. Mereka tinggal di pemukiman padat penduduk dekat rel kereta api. Untuk pekerjaan sehari-hari, Kartika selalu membantu ayahnya. Bahkan mungkin dia lebih banyak berperan menjaga dan merawat ayahnya daripada sebaliknya.
Sebelum tidur, Kartika meminta ayahnya untuk menceritakan awal mula pertemuan ayah dan ibunya. Dodo pun bercerita kalau dia bertemu dengan istrinya di panti asuhan hingga akhirnya mereka menikah. Istrinya sangat baik dan perhatian padanya. Suatu ketika saat hujan deras turun, sang istri memintanya untuk mengganti pakaian yang basah agar tidak masuk angin. Saat itulah Dodo belajar untuk selalu mengganti baju basah dengan baju yang kering. Keesokan paginya, Dodo mengantar Kartika ke sekolah. Sebelum berpisah, hal yang biasa dilakukan yaitu Kartika akan menghitung sampai 3, kemudian mereka akan melakukan gerakan konyol. Di sela Dodo berkeliling jualan balon, dia berhenti sejenak di depan rumah Willy Wibisono untuk istirahat dan memakan bekal. Kebetulan saat itu Melati terlihat sedih kehilangan anjingnya. Dodo kemudian membuat balon berbentuk anjing untuk menghibur Melati. Tapi Melati justru berlari masuk meninggalkan Dodo. Entah apa yang terjadi, pembantu di rumah Willy Wibisono melihat Dodo yang telanjang dada, sedangkan Melati terbaring pingsan dengan luka di kepala. Sebelum sempat Dodo menjelaskan, pembantu lain memukulnya hingga pingsan. Singkat cerita, Dodo pun diamankan oleh polisi. Willy Wibisono meminta pada pihak kepolisian untuk mempercepat proses hukum dan memberi hukuman mati pada pelaku. Sebagai politisi, tentu saja Willy Wibisono memiliki kekuasaan besar. Saat proses interogasi, Dodo hanya kepikiran dia belum menjemput Kartika. Lalu Dodo pun dipaksa mengakui perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Sementara itu, Kartika sendirian di rumah menunggu ayahnya pulang dengan gelisah. Besoknya, dia bertanya pada Bu Ani, tetangganya, tentang keberadaan ayahnya. Bu Ani kemudian memberitahu berita yang sedang ramai. Di tengah derasnya hujan, Dodo dibawa ke TKP untuk melakukan reka adegan pembunuhan dan pelecehan yang tidak pernah dilakukannya. Situasi semakin kacau ketika Willy Wibisono tak bisa menahan amarah. Di saat yang sama, Dodo melihat Kartika yang datang ke lokasi bersama Bu Ani. Dodo dan Kartika berusaha mendekat, namun polisi tidak mengizinkan. Kartika hanya bisa menangis melihat ayahnya dibawa oleh polisi. Selanjutnya, Dodo dibawa ke lapas. Hendro Sanusi, kepala sipir saat itu menempatkan Dodo ke sel nomor 7 yang merupakan sel tempat para napi berbahaya. Sudah ada 5 orang di dalam sel itu, yaitu Japra, Zaki, Atmo, Yunus, dan Asrul. Begitu masuk, Dodo memperkenalkan diri dengan sangat lengkap. Melihatnya sedikit aneh, Japra meminta Asrul untuk melihat berkas kasus Dodo. Mengetahui Dodo dipenjara karena kasus pembunuhan dan pelecehan terhadap seorang anak kecil, mereka pun langsung menghajarnya. Tapi mengetahui Dodo divonis hukuman mati, mereka pun berhenti memukul Dodo. Hukuman mati. Sementara itu, setelah Dodo dipenjara, Kartika pun mulai tinggal di panti asuhan. Suatu ketika, ketua geng napi lain bernama Okto berniat melukai Japra menggunakan batang sikat gigi yang diruncingkan. Dodo yang melihat hal itu langsung melindungi Japra, jadilah dia yang terluka. Kejadian itu membuat Japra merasa berhutang budi karena Dodo menyelamatkan nyawanya. Dia bertanya apa yang Dodo inginkan akan dia kabulkan. Dodo hanya menyebutkan nama putrinya. Beberapa hari kemudian, lapas mengadakan acara pertunjukan yang diisi oleh anak-anak SD. Kebetulan Kartika ikut tampil di atas panggung. Rupanya, ide acara tersebut dari Japra yang mengusulkan ke kepala sipir. Di tengah pertunjukan, Kartika ditarik ke belakang panggung oleh Atmo dan diam-diam dibawa ke sel nomor 7 menggunakan dus berisi roti. Sesampainya di dalam sel, Dodo dan Kartika berpelukan erat melepas kerinduan. Zaki yang takut ketahuan dan dimasukkan ke ruang isolasi, berniat untuk melaporkan ke sipir. Tapi kemudian Kartika mendekat dan memohon untuk tidak melapor. Karena tak tega, Zaki pun berubah pikiran.
Yang penting jangan bengok-bengok, ya. Atmo kemudian mendapat kabar kalau pertunjukan akan segera berakhir. Dia pun buru-buru membawa Kartika kembali ke panggung. Tapi ternyata acara selesai lebih cepat. Semua rombongan Kartika sudah pulang. Akhirnya, dia pun membawa kembali Kartika ke dalam sel dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Esok paginya, Asrul yang ahli komputer dipanggil untuk memperbaiki komputer. Tak sengaja, dia melihat foto Hendro bersama anak perempuan. Sipir lain mengatakan kalau itu adalah anak perempuan Hendro yang sudah meninggal. Semenjak anaknya meninggal, Hendro memiliki hubungan yang kurang baik dengan istrinya. Sebab itu, Hendro lebih sering bermalam di kantor daripada pulang ke rumah. Asrul kemudian mendapat informasi kalau hari itu sedang diadakan acara keagamaan. Dari informasi tersebut, Japra kemudian memasukkan Kartika ke dalam keranjang baju kotor. Hei, anak-anak, cucian kotor mana? Kenapa ini? Namun ternyata perkiraan mereka salah. Acara keagamaan yang diselenggarakan hari itu adalah acara agama Buddha. Japra pun jadi marah pada Asrul karena tidak memberi informasi dengan benar. Kartika pun terpaksa harus tinggal lebih lama di sel mereka. Selama berhari-hari, mereka semua berusaha menyembunyikan Kartika. Hingga suatu malam, tiba-tiba sipir mengecek sel mereka. Akhirnya, keberadaan Kartika pun ketahuan. Kartika langsung dibawa untuk dipulangkan, sedangkan Dodo dihukum dengan dimasukkan ke ruang isolasi yang sempit dan sangat tidak nyaman. Kamu bilang, pasti tahu. Pada malam berikutnya, Okto membuat keributan. Dia merasa iri pada Dodo yang bisa bertemu dengan anaknya di dalam penjara. Sedangkan dirinya tidak diizinkan bertemu ayahnya. Okto membakar selnya dan asap pun memenuhi seluruh ruangan. Para sipir bergegas mengevakuasi para napi, sedangkan Hendro berusaha menghentikan Okto yang mengamuk. Dodo yang berhasil keluar dari ruang isolasi kemudian menolong Hendro. Hari berikutnya ketika siuman, Hendro diberitahu dokter bahwa Dodo yang menyelamatkannya. Di sekolah, Kartika meminta Bu Guru untuk membawanya menjenguk sang ayah di penjara. Mereka pun akhirnya bisa bertemu kembali. Saat itu, Bu Guru memberitahu Dodo bahwa Kartika merupakan siswa yang cerdas. Sayangnya, waktu jenguk mereka habis dan Dodo ditarik masuk kembali ke penjara. Kartika terlihat sangat sedih dan kejadian itu disaksikan oleh Hendro. Hendro yang sudah lama tidak pulang, malam itu memutuskan pulang menemui istrinya. Hendro lalu mendapat kabar bahwa Willy Wibisono yang mencalonkan diri menjadi gubernur. Salah satu visinya yaitu menegakkan keadilan agar apa yang menimpa putrinya tidak terjadi lagi. Esok paginya, Dodo dipanggil ke ruangan Hendro. Saat itu, Hendro bertanya apakah benar Dodo yang membunuh Melati? Dodo menjawab, mendiang istrinya berkata bahwa dia harus berbuat baik agar orang juga baik padanya. Dodo juga berkata bahwa dia tidak jahat. Malamnya, Hendro mengirim Kartika ke lapas sebagai hadiah untuk Dodo. Meski dia bisa saja dipecat, namun dia merasa berhutang budi. Pak, itu kalau ketahuan kita bisa dipecat. Nggak akan ketahuan kalau nggak ada yang ngasih tahu. Diam-diam, Hendro dan Asrul menyelidiki kasus Dodo. Menurut Asrul, pernyataan Dodo dibuat atas paksaan dari polisi. Tak terasa sudah waktunya Kartika untuk pulang. Hendro membawa Kartika pergi, tapi bukan ke panti asuhan, melainkan ke rumahnya. Istri Hendro sangat senang melihat Kartika. Mereka yang tidak memiliki anak akhirnya memutuskan untuk merawat Kartika. Berkat Hendro juga, Kartika bisa leluasa keluar masuk penjara untuk menemui Dodo. Hari demi hari berlalu, hubungan Hendro, Kartika, dan para napi sel nomor 7 semakin dekat. Kartika mengajari Japra membaca. Om. Tulisan mana? Om. Japra.
Dengan ponsel yang dipinjam dari istri Hendro, Kartika juga membantu Zaki menelpon istrinya yang baru saja melahirkan. Suatu hari seorang sipir memberitahu Dodo bahwa pengajuan bandingnya diterima dan jadwal sidangnya pun sudah keluar. Dodo tidak pernah mengajukan banding, Hendro lah yang melakukannya. Jika pada sidang banding nanti Dodo dinyatakan tidak bersalah, maka dia bisa bebas. Japra dan lainnya kemudian membantu mempersiapkan segala hal untuk Dodo agar bisa memenangkan persidangan. Asrul berhasil mendapatkan berkas perkara dari komputer Hendro. Mereka pun melakukan reka adegan berdasarkan pengakuan Dodo. Kayaknya kolam ini nih. Setelah mempelajari semuanya, didapatlah kesimpulan bahwa ketika Melati lari meninggalkan Dodo, Melati tersandung tali yang ada di pinggir kolam. Melati jatuh membentur meja yang membuat kepalanya terluka lalu jatuh ke dalam kolam renang. Dodo menemukan Melati mengapung di kolam renang. Karena tangannya tak sampai, dia pun coba menggunakan kayu untuk meraih Melati. Tapi tetap tidak sampai. Jadi Dodo pun masuk ke kolam renang untuk membawa Melati keluar dari air. Setelah itu dia ingat pesan istrinya bahwa baju basah harus segera diganti dengan baju kering. Dodo pun melepas bajunya. Melihat baju Melati juga basah, dia bermaksud melepas baju Melati agar tidak kedinginan. Saat itulah pembantu keluarga Willy Wibisono datang dan salah paham. Mereka akhirnya tahu kalau Dodo tidak bersalah. Apa yang mereka lakukan saat itu ternyata dilihat oleh Hendro dari kejauhan. Willy Wibisono menemui Hendro dan berkata, apa yang Hendro lakukan bisa mengancam masa depan Hendro. Namun Hendro menegaskan bahwa dia bekerja untuk negara. Dia juga pernah kehilangan seorang anak, tapi dia tidak menggunakan kekuasaan untuk balas dendam. Selama waktu yang ada, teman-teman satu sel Dodo mengajari dan melatih dengan keras agar Dodo bisa menjelaskan dengan lancar dan membuktikan dirinya tak bersalah. Terungkaplah bahwa dulu saat Dodo pertama kali ditangkap, polisi langsung memukuli Dodo tanpa melakukan penyelidikan mendalam. Polisi memaksa Dodo menandatangani surat kesaksian dengan iming-iming akan dipertemukan dengan Kartika. Pengacara yang ditugaskan membela Dodo untuk sidang banding ternyata sama saja busuknya. Dia mengancam Dodo untuk mengakui saja perbuatannya karena Willy Wibisono bukanlah orang yang bisa dilawan. Hendro memberikan petisi yang dibuat para napi untuk peninjauan kembali kasus Dodo. Namun pengacara itu berkata, hari persidangan pun tiba. Ketika hakim bertanya pada Dodo apakah benar dia telah melakukan pembunuhan dan pelecehan terhadap Melati, anehnya Dodo hanya diam. Setelah diam cukup lama, Dodo tiba-tiba mengakui hal itu. Semua pernyataan sudah diajarkan teman-temannya tidak digunakan. Hal itu membuat orang-orang terkejut dan berpikir bahwa Dodo berbohong karena mendapat tekanan. Ternyata sebelum masuk ruang sidang, Willy Wibisono menemui Dodo dan memaksanya mengakui dialah pelakunya. Willy Wibisono mengancam akan membunuh Kartika jika Dodo tidak melakukannya. Dodo akhirnya kalah dalam sidang bandingnya dan vonis hukuman mati tetap diberikan padanya. Sekembalinya ke lapas, semua napi merasa sedih dan memberi dukungan pada Dodo. Singkat cerita, Japra mendapat kabar bahwa Dodo akan segera dipindah ke Nusa Kambangan untuk menunggu proses eksekusi. Jadilah Japra menyusun rencana untuk membebaskan Dodo sebelum proses pemindahan. Dibantu oleh Okto, Japra bersama napi lainnya membuat balon udara. Suatu hari, diadakanlah pertunjukan paduan suara dari siswa-siswi SD tempat Kartika bersekolah. Saat itu, Kartika juga ikut dalam pertunjukan. Aksi mereka semua dimulai. Di saat acara berlangsung, para napi lainnya membuat balon udara di lapangan penjara. Sedangkan Japra dan Atmo bertugas membawa Dodo dan Kartika. Secepat mungkin, mereka menyuruh Dodo dan Kartika naik ke balon udara yang sudah disiapkan.
Perlahan balon udara itu mulai terbang. Para sipir baru menyadari apa yang dilakukan para napi. Mereka pun mengejar balon udara itu sebelum terbang lebih jauh. Sepintas mereka berpikir rencana mereka berjalan mulus. Namun ketika balon udara itu hendak melewati pagar pembatas, tali balonnya tersangkut pagar kawat hingga akhirnya Dodo dan Kartika pun gagal melarikan diri. Mereka tidak akan bisa pergi jauh. Itu sudah terbang. Melihat hal itu, teman-teman Dodo dan napi lainnya jadi merasa kecewa. Rencana yang sudah mereka susun matang ternyata gagal. Meski begitu, Dodo dan Kartika terlihat bahagia bisa menikmati terbang bersama menggunakan balon udara. Singkat waktu, hari Dodo akan dipindahkan ke Nusa Kambangan pun tiba. Dia berpamitan dengan teman-teman satu selnya. Mereka sangat sedih berpisah dengan Dodo. Hendro dan Kartika juga datang untuk mengantar sampai gerbang penjara. Dodo masih tersenyum saat berpelukan dengan Kartika. Namun ketika mereka berpisah dan sadar tidak akan pernah bisa bertemu lagi, tangis keduanya pun pecah. Kembali ke masa sekarang, masa ketika Kartika sudah tumbuh dewasa dan menjadi seorang pengacara. Tadinya dia ingin menjadi dokter seperti yang diharapkan ayah dan ibunya. Namun akhirnya dia menjadi seorang pengacara demi mengembalikan nama baik ayahnya. Dia juga ingin membela orang-orang yang memiliki kondisi spesial seperti ayahnya yang diperlakukan secara tidak adil. Dalam sidang peninjauan kembali itu, Kartika berkata bahwa Dodo Rozak bukanlah pembunuh. Dia hanyalah seorang penjual balon yang mencintai keluarganya. Setelah mendengar kesaksian semua pihak, hakim akhirnya memutuskan bahwa Dodo Rozak tidak terbukti bersalah atas pembunuhan dan pelecehan terhadap Melati. Hasil sidang hari itu membuat seisi ruang sidang senang dan juga terharu. Bukan waktu yang sebentar hingga akhirnya Kartika bisa membuktikan bahwa ayahnya tidak bersalah. Meski tidak bisa bertemu ayahnya lagi, Kartika merasa bahagia nama baik ayahnya kembali. Film ini memiliki pesan moral kuat tentang cinta tanpa syarat seorang ayah kepada anak perempuannya. Juga menyoroti tentang pentingnya keadilan serta sisi manusiawi setiap orang.